Shalom semuanya, apa kabar? Puji Tuhan, kali ini diberikan kesempatan untuk mempresentasikan tugas besar pendidikan Kristen. Perkenalkan, nama saya Michelle Graslini. Saat ini berkuliah di Tian Nusantara. Saya ingin mempresentasikan tugas besar dengan tema perkembangan gereja, reformasi gereja. Ya, langsung aja kita membahas reformasi gereja. Untuk yang pertama itu, reformasi gereja adalah suatu gerakan untuk mengadakan pembaruan dalam kekristenan barat yang dimulai sejak abad ke-14 hingga abad ke-17. Reformasi merupakan gerakan yang hendak mengembalikan kekristenan kepada otoritas Alkitab dengan iman kepercayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip wahyu Allah. Pertama yang terjadi di Jerman dengan Martin Luther sebagai pelopor, dan setelah itu Zwingli memimpin reformasi di Swiss. Kemudian Johannes Calvin, reformasi di Prancis serta di Jenewa dan Swiss, dan reformasi yang terjadi di berbagai tempat. Lalu, penyebab terjadinya reformasi gereja, gerakan reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther maupun tokoh-tokoh sebelum berkaitan dengan kinerja situasi gereja yang menyimpang. Untuk lebih jelasnya, ada beberapa penyebab terjadi reformasi gereja yang perlu dipahami, yaitu pertama, institusi gereja melakukan eksekusi terhadap orang-orang yang dianggap sesat secara sepihak. 2. Terjadi penjualan surat-surat pengampunan dosa yang dianggap kebohongan antara ajaran Katolik atau bisnis gereja. Ketiga, institusi gereja terjebak dalam lingkaran politik. 4. Merebaknya kepercayaan tahayul dalam masyarakat. Kelima, terjadi pemungutan pajak yang terlalu berlebihan lewat gereja. 6. Terjadi krisis ekonomi serta wabah pes yang menimbulkan gereja mulai terabaikan oleh masyarakat. 7. Munculnya nasionalisme Eropa dalam menentang kekuasaan Paus. Berikut tokoh-tokoh reformasi gereja, yaitu ada Martin Luther dan juga Huldrych Zwingli. Oke, jadi kita akan menjelaskan satu persatu ya. Dengan pertama ada tokoh Martin Luther. Titik awalnya dimulai reformasi adalah ketika Martin Luther memakau selembar kertas yang berisi 95 kritik terhadap otoritas gereja Katolik. Aksi ini dilakukan di depan sebuah gereja di Wittenberg, Jerman pada 31 Oktober 1517. Saat itu Martin Luther dikenal sebagai seorang biarawan dan dosen di sebuah universitas di Wittenberg. Pada tahun 1521, Luther dipanggil ke hadapan Dewan Worms dan secara resmi dikucilkan oleh gereja Katolik. Kedua, ada Huldrych Zwingli. Huldrych Zwingli lahir pada 1 Januari 1484 di Tonberg, Swiss, dan meninggal pada 11 Oktober 1531. Dalam gerakan reformasi gereja, Zwingli sepakat dengan Martin Luther tentang keselamatan oleh iman dan kasih. Namun, ia berbeda pendapat dengan Luther terkait kehadiran Kristus dalam sakramen Ekaristi atau ritual keagamaan. Zwingli berpendapat bahwa kelahiran Kristus dalam sakramen lebih bersifat spiritual. Ketiga, itu ada John Calvin, lahir di Noyon, Prancis pada 10 Juli 1509 dan meninggal di Jenewa, Swiss pada 27 Mei 1564. Dalam pandangan terkait reformasi gereja,
Calvin secara tidak langsung dipengaruhi oleh Desiderius Erasmus, seorang teolog asal Belanda. Calvin berpendapat bahwa keselamatan dan pengampunan dosa hanya diperoleh melalui iman, bukan dengan perbuatan baik. Ia juga dikenal menyuarakan kepercayaan predestinasi, yang bermakna bahwa seorang dari awal telah dipilih Tuhan untuk diselamatkan. John Knox di Huntington pada 1514 dan meninggal pada 24 November 1572 di Edinburgh, Skotlandia. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh John Calvin dan turut serta dalam gerakan reformasi gereja dengan membangun gereja Presbyterian. Ia mendirikan gereja tersebut di Skotlandia setelah melihat banyak yang marah dengan kekayaan yang ditimbun gereja. Selain itu, praktik asusila yang dilakukan gereja juga menjadi salah satu penyebab John Knox mendukung reformasi gereja. Dan yang terakhir itu ada tujuan reformasi gereja. Ada beberapa tujuan dari reformasi gereja yang perlu dimengerti, yaitu memberantas kepentingan sepihak yang menggunakan kekuasaan gereja serta merugikan masyarakat, mengembalikan ajaran Katolik terhadap kebenaran berdasarkan ajaran Kristus, menjauhkan gereja dari praktik politik praktis. Baik, jadi sampai di situ aja untuk presentasi saya. Semoga dapat dimengerti dan mohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan atau presentasi yang saya sampaikan kurang berkenan. Mohon maaf atas segala hal. Semoga dapat membantu bagi kalian semua, dan ya, karena ini di bulan Desember, saya mengucapkan untuk selamat Natal bagi semua yang merayakan, dan juga selamat tahun baru yang nanti akan kita lewati bersama-sama. Semoga di Natal tahun ini ada berkat dan juga perlindungan dari Tuhan Yesus yang akan menyertai buat saya dan kalian semua. Oke, jadi terima kasih, sampai jumpa, bye bye.